Ancaman yang kami lihat di sini itu terutama penggunaan lahan skala luas. Skala luas ini seperti perkebunan seperti itu. Dan itu akan mengganggu aktivitas masyarakat atau kehidupan masyarakat, akan mengganggu sekali kalau diambil alih lahannya skala luas seperti itu. Dan sebenarnya itu butuh gerakan. Gerakan itu siapa? Kita pemuda sekarang hari ini. Kita dibutuhkan kita itu. Jangan jangan kita tuh itu orang tua yang menentukan, kepala suku yang bicara. Tidak bisa begitu. Saling klaim hak wilayah adat sehingga Perda Masyarakat Hukum Adat itu menjadi payung hukum untuk menyelesaikan konflik-konflik kemungkinan akan terjadi itu. Kembali lagi dengan saya, Cesario di Bingkai Cerita Rakyat. Tong bicara, tong bekerja. Mari tong duduk sama-sama di sini. Oke, saat ini saya bersama dengan dua narasumber yang sudah tong undang dan punya waktu bisa berbincang-bincang bersama dengan kami di sini. Langsung saja, ini ada saya menyapa kedua narasumber, ada Kakak Halo dan Kakak Harun. Apa kabar Kakak berdua? Kabar baik. Luar biasa. Semoga kabar baik Kakak kalian berdua ini memberikan semangat untuk kita semua. Baik, tidak panjang lebar lagi saya bicara, tetapi langsung saja memperkenalkan diri secara singkat. Kakak Alo dan Kakak Harun silakan memperkenalkan diri secara singkat. Kakak Alo. Baik, nama lengkap saya Aloysius Entama. Hari-hari saya bekerja di Perkumpulan Ekosona Papua, eh, dan teman-teman dipercayakan untuk saya sebagai Direktur Ekosona Papua. Untuk status, kami sudah kawin nih. Oke, baik. Siap. Lanjut ya Kak Harun. Nama saya Harun Bokoma, jabatan saya Sekretaris Pemuda Hak Tanah Adat Marga Bokoma. Status saya sudah kawin. Oke, baik. Begitu, saya sudah menanyakan kalian berdua ya profil secara singkat. Status juga baik. Untuk itu saya langsung saja, kita punya tema ini terkait dengan Perda Pengakuan Wilayah Adat yang didampingi oleh Kakak Direktur tadi sudah disampaikan, Kakak Alo dan kawan-kawan LSM di Kampung Wilayah Adat Kakak Harun. Tadi Marga Bokoma sudah disebutkan. Langsung saja, Kakak Alo, apa yang membuat Kakak dan kawan-kawan membantu masyarakat mendorong Perda Pengakuan Wilayah Adat ini? Eh, jadi di tanah Papua semua juga, khusus di Manokwari Selatan, kami lihat bahwa ada ancaman seperti itu. Nah, ancaman ini untuk saat ini ya kami tidak terasa terlihat dan mungkin skalanya kecil, tapi akan kemudian hari itu akan ada seperti itu. Oleh sebab itu, ancaman yang kami lihat di sini itu terutama penggunaan lahan skala luas. Uh, Skala luas ini seperti perkebunan seperti itu. Dan itu akan mengganggu aktivitas masyarakat atau kehidupan masyarakat, akan mengganggu sekali kalau diambil alih lahannya skala luas seperti itu. Sehingga kami hadir di sini untuk membuat suatu peraturan Perda Masyarakat Hukum Adat itu menjadi payung hukum untuk masyarakat adat bisa punya hak dasar dari perda itu. Dan juga sisi lain ada konflik juga di antara masyarakat itu sendiri bahwa ada hak-hak tenurial, hanya saling klaim hak wilayah adat, sehingga perda ini salah satu untuk mengurus uh, apa bukan mengurus tapi menyelesaikan konflik-konflik kemungkinan akan terjadi itu. Selama ini apakah ada keterlibatan dari anak-anak muda, keterlibatan dalam pergerakan kalian ini, kalau? Ya, jadi kalau anak muda memang mereka terlibat aktif, karena diskusi yang kami lakukan itu bukan hanya dengan
dewan adat, tapi dewan adat di dalam itu ada pemuda. Ada pemuda. Nah, jadi diskusi untuk penetapan perda di sini dan juga kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di Manokwari Selatan itu ada dari pemuda ya, kemudian ada mama-mama, ada ibu-ibu dan juga ada bapak-bapak dan orang tua. Jadi semua tingkatan usia kami melibatkan. Keterlibatan perempuan juga. Iya, keterlibatan perempuan juga luar biasa. Oke. Ini dari Kakak Alo dan kawan-kawan LSM membantu bagaimana mengadvokasikan perda di Kabupaten Mansel, wilayah Marga Bokoma yang tadi sudah disebutkan oleh Kakak Harun. Saya ingin menanyakan lagi, bagaimana tanggapan dari Kakak Harun sebagai pemuda adat merespon advokasi dari kawan-kawan LSM seperti yang dilakukan Kakak Alo dan kawan-kawan? Iya. Kami sebagai marga besar Bokoma dan saya sebagai sekretaris pemuda marga Bokoma, saya juga membilang banyak terima kasih kepada Ekosona atau LSM yang sudah melakukan aktivitas di dalam wilayah adat suku kami, dan mereka sudah menjalankan aktivitas untuk kami marga besar Bokoma ini untuk menata wilayah kami dengan baik dan sudah melindungi hak-hak kami secara baik. Dan kami membilang banyak terima kasih kepada Ekosona dan LSM yang sudah datang ke Manokwari Selatan dan sudah membantu kami yang ada di marga besar Bokoma untuk menata wilayah dan menata hak dan adat kami. Kalau boleh tahu nih, kalau wilayah Marga Bokoma ini di wilayah mana? Kampungnya namanya? Ya, marga wilayah Bokoma ini terletak di distrik Tahota, Kampung Kaprus, Kabupaten Manokwari Selatan. Ya. Siap. Selanjutnya Kakak Alo, Ya. ke dalam proses ini, proses Kakak dengan kawan-kawan mengusung perda untuk wilayah adat ini, apa tantangan internal dan dari luar yang selama ini kalian hadapi? Jadi kalau tantangan yang kami hadapi misalnya di pemerintahan, kadang-kadang misalnya mereka punya struktur fungsional OPD itu kalau diganti misalnya seperti itu, ya kita punya link koordinasi dengan OPD sebelumnya atau pejabat sebelumnya di OPD terkait itu, jadi informasinya terputus dan ulang lagi. Nah, itu membuat kita tantangan begitu, sehingga ya terhambat, sehingga prosesnya agak lambat ya. Kemudian kalau di tingkat DPR dan juga kepada masyarakat, ini mereka responsif sekali dengan hadirnya perda ini, sehingga mereka terlibat aktif sekali untuk pasca penetapan maupun proses-proses pembahasan draftnya, itu mereka terlibat aktif. Dan juga ketua Bapemperda sendiri juga mereka selalu aktif. Cuman mungkin ini prosesnya penetapan itu agak lama juga karena mungkin harus konfirmasi dengan jadwalnya pihak DPR dan lain-lain, sehingga pada saat penetapan itu agak lama juga. Berarti saat ini masih statusnya belum sah untuk ini. Sementara adalah proses. Ya, perdanya sudah ditetapkan pada tanggal 14 bulan 6 ya. Itu perda sudah diparipurna oleh DPR. Kemudian perda ini sementara ada di Biro Hukum untuk konsultasi publik seperti itu. Nah, sehingga mereka untuk setelah konsultasi, kalau sudah selesai mungkin akan penomoran dan sudah bisa digunakan perdanya. Baik, siap. Lanjut Kakak, adakah harapan
dan tanggapan yang ingin disampaikan kepada generasi muda pemegang hak Tagalog sebagai wilayah dampingan. Jadi harapan saya untuk pemuda-pemuda yang ada di Manokwari Selatan, sebenarnya di Papua Papua Barat lah, bahwa setiap kabupaten yang belum punya memiliki perda, silakan teman-teman pemuda silakan membangun jaringan atau membangun teman-teman di LSM yang ada di sana untuk melakukan perda, karena perda ini penting untuk hak-hak kita sebagai orang Papua itu bisa mengurus itu melalui perda ini, salah satunya ini. Dan kami sebagai pemuda tidak bisa berharap sama orang tua nanti doi kalian yang kerja, tidak bisa, karena kehadiran kita pemuda ini menjadi tolak ukur begitu. Sehingga semua gerakan hari ini tuh kita butuh, orang bilang sekarang apa, millennial mindset. Ya, itu butuh gerakan dari nama millennial mindset itu. Jadi teman-teman pemuda, saya mengajak bahwa kalau emang tidak ada aktivitas, ya bergabung dengan gerakan seperti yang kami lakukan di Manokwari Selatan. Baik, saya bilang lagi Kakak Harun, Kakak apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda khususnya di wilayah adat Marga Bokoma? Ya, terima kasih untuk Ekosona dan LSM yang sudah melakukan, dan saya harap untuk teman-teman pemuda dan kita yang pemilik hak wilayah, kita menjaga dan melindungi hak tanah adat kita, dan kita kembangkan dan kita kelola kita punya hasil yang ada di dalam kita punya hutan atau di hak tanah adat kita. Dan juga kami bilang banyak terima kasih juga kepada pemerintah daerah yang sudah mendorong dan membantu LSM yang sudah selama ini sudah berjalan untuk melakukan kegiatan penataan hutan kita dan maupun menyangkut hak tanah adat di tempat dan wilayah kami sebagai Marga Besar Bokoma selama ini sudah dilakukan oleh LSM. Oke, begitu. Sobat Bicara, tidak terasa ini tong sudah ada di penghujung bincang-bincang kita pada sore ini. Jadi, untuk itu, sebelum tong tutup tempuh bincang-bincang sore ini, saya ingin Kakak Alo dan Kakak Harun memberikan closing statement. Mungkin kata-kata untuk teman-teman muda, untuk bagaimana berikan semangat kepada teman-teman LSM yang juga mengadvokasikan hal yang sama, bukan saja di Kabupaten Mansel, tetapi mungkin di luar sana. Kalau mungkin ada closing statement, ada kata-kata. Ya, Misalnya kata-kata hari ini. Oke, siap itu. Jadi untuk pemuda, bahwa jangan kita berharap nanti dong saya yang kerja sudah, atau siapa mereka yang kerja di LSM atau mereka yang kerja di lingkungan saya kerja sudah, kita tidak usah. Artinya kadang-kadang kita pikir begitu, tetapi kami tidak tahu bahwa, atau kalian tidak tahu bahwa di kampung kalian itu ada perubahan yang signifikan begitu. Dan itu teman-teman kita tidak mungkin lihat saja baru pastinya begitu. Dan sebenarnya itu butuh gerakan. Gerakan itu siapa? Kita pemuda sekarang hari ini. Kita dibutuhkan kita itu. Jangan kita tuh itu orang tua yang menentukan, kepala suku yang bicara. Tidak bisa begitu. Kepala suku mungkin dia bicara, tapi yang eksekusi gerakan itu pemuda kita hari ini. Sehingga kami diminta untuk gerakan itu. Jadi teman-teman jangan tinggal di terkurung di suatu kota dan merasa enak di tempat, tapi bisa melihat di kampung halaman kita atau di sekitar di mana kita berada, kunjungan ke kampung, bahwa hal yang terjadi menurut kita tidak bagus, ya itu dibutuhkan pemuda, dibutuhkan gerakan pemuda. Kakak Harun mungkin ada kata-kata hari ini. Iya. Jadi hari ini saya sampaikan untuk teman-teman pemuda yang ada, mari kita komitmen dan kita kerjasama, kita menata wilayah kita dan kita melindungi
hak tanah adat kita di masing-masing wilayah kita, maupun di kampung, maupun di distrik. Dan kita pemuda bersatu, kita melestarikan hak-hak kita di wilayah kita. Saya ajak teman-teman kita bersatu untuk kita kembalikan kita punya wilayah dan hak tanah adat kita. Baik, terima kasih banyak Kak Harun. Oke, demikian penonton pendengar bicara telah dijelaskan tadi oleh kedua narasumber, Kakak Alo dan Kakak Harun, bagaimana mereka memperjuangkan Perda sampai saat ini, dan semoga semua yang mereka kerjakan ini membuahkan hasil yang baik dan bisa diterima untuk semua kalangan di wilayah di Kabupaten Manokwari Selatan. Tentunya bukan hal yang mudah untuk kita, namun dengan kerjasama antara para pihak uh, dapat membangun kesejahteraan masyarakat, adat, dan lingkungan. Oke, terima kasih kepada kedua narasumber, Kakak Alo dan Kakak Harun. Kami ucapkan juga terima kasih untuk para pendengar, penonton di mana saja berada. Jika ada masukan, saran, komentar, silakan bisa berkomentar di kolom komentar yang ada. Dan jika ingin mendukung terus channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Kami Bicara Foundation tetap berbicara untuk menyuarakan isi hati rakyat. Terima kasih. Salam lestari. Salam lestari.